Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 Teknopreneur kelas 22 akan menjelaskan mengenai laporan kemajuan awal dari ide bisnis kami yaitu Tutorin. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Julian Robert Wibisono, Justin Teresia Pilander, Amelia Cahyani Handayaningrum, saya sendiri Clarissa Simpiani, dan Monica Rosalina. Berikut ini adalah daftar isi yang akan kami presentasikan. Yang pertama ada ketajaman permasalahan yang telah dikembangkan dari bisnis, kedua rencana customer yang akan dilayani, ketiga rencana pengembangan bisnis yang telah dijalankan, keempat rencana pengembangan bisnis 8 minggu ke depan, dan yang terakhir adalah manfaat nyata untuk perkembangan profit bisnis. Baik, saya akan menjelaskan mengenai bagian yang pertama, yaitu ketajaman permasalahan yang telah dikembangkan dari bisnis. Poin pertama adalah kebutuhan akan profesi aktuaris di Indonesia semakin meningkat seiring dengan dinamika yang terjadi, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun regulasi di Indonesia. Saat ini Indonesia hanya memiliki sebanyak 265 ahli aktuaris dan 271 ajun aktuaris, sehingga total yang dimiliki adalah 536 aktuaris. Padahal total keseluruhan yang dibutuhkan untuk seluruh bidang industri akan aktuaris adalah sebanyak 3.000 aktuaris. Hal itulah yang dapat membuat kelompok kami berpikir bahwa kebutuhan akan profesi aktuaris merupakan permasalahan yang dapat diselesaikan dengan ide bisnis kami. Poin kedua adalah sumber pembelajaran mengenai mata ujian PAI melalui video yang masih belum terdengar di kalangan masyarakat. Seperti yang diketahui, apabila seorang ingin menjadi aktuaris, maka ia harus mengikuti ujian sertifikasi PAI yang terdiri dari level ASAI, A10, A20, A30, A40, A50, dan A60, dan A70, serta apabila ingin menjadi ahli aktuaris dapat mengambil ujian level FSAI. Namun, masih minim sekali video pembelajaran mengenai pembahasan soal-soal maupun materi dari mata ujian PAI tersebut. Hal itu pula yang menyebabkan kelompok kami berpikir bahwa ide bisnis kami, Tutorin, dapat memberikan solusi untuk permasalahan yang ada. Sekian adalah ketajaman permasalahan yang telah dikembangkan dari bisnis kami. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah target customer dari bisnis kami yang berjudul tutor.in. Sebelumnya, perkenalkan saya Amelia Jayani dengan NRP 500-620-1058. Jadi, target customer untuk bisnis kami ini, kami bagi menjadi 3. Yang pertama adalah mahasiswa aktuaria ITS. Mahasiswa aktuaria ITS ini merupakan target prioritas dari bisnis kami. Jadi, seperti ada pemasaran, diskon-diskon, maka mahasiswa aktuaria ITS lah yang akan mendapatkan info lebih banyak untuk bisnis kami. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa aktuaria. Mahasiswa aktuaria ini berarti target customer kami di luar mahasiswa aktuaria ITS. Kemudian target customer yang ketiga adalah masyarakat umum yang sedang mengejar sertifikasi aktuaris. Untuk target customer yang ketiga ini berarti seperti pelajar maupun mahasiswa bukan dari jurusan aktuaria ataupun non mahasiswa dapat menjadi target customer kami meskipun bukan target customer prioritas kami. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Justin Teresia Pilander dengan NRP 500-620-1053 dari Departemen Aktuaria. Jadi sejauh ini rencana pengembangan bisnis yang telah kami jalankan itu ada yang pertama memutuskan agar pembuatan pembahasan video fokus pada beberapa ujian PAI terlebih dahulu seperti A10, A20, dan A30.
Lalu kita juga telah membuat daftar nama calon tutor yang sekiranya sesuai atau sejalan dengan visi dan misi kita. Yang ketiga, kita telah mencari referensi soal dan pembahasan yang berkaitan dengan ujian PAI. Perkenalkan, nama saya Julian Robert Wibisono dengan NRP 500620149. Saya akan menjelaskan mengenai rencana pengembangan bisnis dalam 8 minggu ke depan. Di minggu pertama, kami akan mempersiapkan platform atau media khusus yang akan digunakan untuk pendistribusian video pembahasan. Adapun platform yang berkemungkinan besar dijadikan media utama adalah Google Data Studio, Google Drive, dan aplikasi mobile. Seiring dengan hal ini, kami juga akan mulai mengumpulkan soal-soal ujian PAI terdahulu melalui Jaras kepada orang-orang yang pernah mengikuti ujian PAI. Di minggu kedua hingga ke-8, akan dilakukan survei pasar terkait harga, serta hal-hal lain untuk mendukung keberlanjutan bisnis. Selain itu, akan dilakukan promosi coming soon melalui akun media sosial resmi Tutorin dan melalui iklan digital. Kemudian, tim tutor akan membuat video pembahasan dan memasukkannya ke dalam database. Di akhir, akan dilakukan evaluasi sistem secara keseluruhan untuk memastikan produk siap launching di minggu ke-9. Perkenalkan, saya Monika Rosalina, NRP 500-620-1060. Berikut ini manfaat nyata untuk perkembangan produk bisnis. Berdasarkan salah satu indikator keberhasilan bisnis, yaitu memperoleh pendapatan dengan jumlah yang lebih besar daripada pengeluaran, maka perkembangan profit bisnis dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap persiapan, yaitu tahapan untuk mempersiapkan platform dan mengumpulkan database soal ujian PAI. Pada tahap ini, modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Alasannya, kami membuat platform dengan sumber daya yang sederhana dan mengumpulkan database soal melalui website resmi PAI serta memberi soal kepada beberapa peserta yang telah mengikuti ujian di periode terpilih. Tahap kedua yaitu tahap pengembangan platform, yaitu tahapan pembuatan video pembahasan ujian PAI dan mengunggahnya pada platform yang telah dibuat sebelumnya. Pada tahap ini, modal yang dibutuhkan juga tidak terlalu besar. Alasannya karena pengeluaran hanya terdapat pada pengadaan kuota internet untuk membuat dan mengunggah video pembahasan soal ujian PAI. Tahap terakhir yaitu tahap peluncuran dan promosi. Pada tahap ini dibutuhkan modal material yang lumayan karena untuk memperkenalkan bisnis perlu dilakukan promosi kepada target customer dan khalayak umum. Bentuk promosi dapat dilakukan secara online melalui sosial media sponsor maupun offline dengan mengikuti pameran usaha. Pada ketiga tahapan tersebut dapat disimpulkan bahwa modal yang dibutuhkan untuk perkembangan bisnis tidak terlalu besar. Untuk mengetahui keberhasilan mendapatkan profit bisnis dapat dilakukan melalui tahapan promosi. Apabila promosi berjalan dengan lancar dan berhasil, maka kita dapat mencapai target customer yang telah ditentukan sehingga akan memperoleh pendapatan dari bisnis sesuai yang diharapkan. Pendapatan yang telah diperoleh nantinya dapat digunakan untuk perkembangan bisnis ke depannya. Sehingga semakin baik dan maju bisnis kita akan membuat customer percaya dan puas serta berkemungkinan mengajak orang lain untuk menggunakan jasa dari bisnis kita, sehingga nantinya dapat memperbesar keuntungan atau profit yang akan didapatkan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.